Next ke depan PKS siap di mana saja. Jadi buat kami PKS saat ini kita siap dengan segala kondisi apapun. Tergantung dialog kita nanti dengan kita dengan Prabowo tuh sampai Prabowo punya ungkapan teman sekutu, tapi bukan hanya sekedar sekutu, segajah. Belum lanjut karena ini menyangkut Prabowo. Gesit-gesit ikan lemuru. Cakep. Enak dibakar di atas tungku. Cakep. Buat Pak Prabowo bukan orang baru. Ya. PKS pasti sedang dirindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, Pilpres sudah berlalu dengan adanya penetapan Komisi Pemilihan Umum terkait dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 24 April 2024 yang lalu. Presiden terpilih Prabowo Subianto langsung tancap gas melakukan silaturahmi politik ke sejumlah partai dan tokoh. Sejumlah partai belum secara tegas menyatakan apakah masuk dalam pemerintahan atau menjadi kelompok di luar pemerintahan. Di antaranya adalah Partai Keadilan Sejahtera. Dalam pemilu 2024, PKS mendapatkan suara 8,4% atau setara dengan 12,7 juta. Urutan ke-6 dalam perolehan partai politik hasil pemilu 2024. Bagaimana sikap politik PKS selanjutnya? Telah hadir bersama dengan saya Sekretaris Jenderal PKS Ustadz Abu Bakar Al-Habsyi atau sering dipanggil Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners. Terima kasih Pak Habib. Pak Habib, ini tadi saya sudah kasih pengantar. Ya. Kita kepingin tahu, masyarakat kepingin tahu, gimana sebenarnya sikap politik PKS ke depan setelah kemarin Pak Surya Paloh menyatakan bahwa Nasdem berada di dalam koalisi dengan Pak Prabowo Subianto untuk pemerintahan tahun ke depan. Silakan Pak Habib. Jadi sebelum saya melangkah jauh, saya mau ucapkan selamat dulu buat Tribuns ya. Dengan pantun naik gunung awas ada tanjakan. Cakep. Turun gunung awas banyak kelokan. Cakep. Dia undang Tribun bikin kegirangan. Podcastnya bikin orang jadi penasaran. Mantap. Jadi Pak Feby, Ya. sehubungan dengan permasalahan telah diputuskannya oleh MK, kita buktikan perhatiannya dengan hasil keputusan yang ada dengan mendatangi penetapan. Kita datang bahwa kita benar-benar konsekuen bahwa apa yang diputuskan MK kita datangi sudah, karena kita tahu kan MK ini keputusannya tidak bisa. Ya dia Final and bindingnya ini membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Jadi buat kami keputusan MK ini sudah kita lanjutkan, sudah kita terima dan tinggal bagaimana next ke depan. Ya. Itu yang ditunggu nextnya ke depan gimana? Next ke depan PKS siap di mana saja. PKS dalam artian sementara ini kita lagi menunggu. Sudah datang beliau ke Nasdem, sudah datang beliau ke PKB. Ya. Besok kami ada halal bihalal. Kami juga ingin undang beliau. Kita undang, tapi nggak tahu kalau dia ada kesibukan ya. Nggak ada masalah, masih banyak waktu yang bisa kita lakukan. Kami PKS wait and see aja. Buat kami kan anak muda, Pak Prabowo orang tua. Ya. Kita datang pun kita nggak ada masalah. Ya. Gitu. Jadi buat kami PKS saat ini kita siap dengan segala kondisi apapun. Tergantung dialog kita nanti dengan Pak Habib, kalau di PDI Perjuangan kan ada forum rakernas untuk menentukan sikap politik. Ya. Apakah di PKS juga ada semacam forum ada lanjutan untuk menentukan sikap politik? Ada. Jadi ada Majelis Syuro.
Tapi Majelis Syuro ini kan tidak gampang mengumpulkan nasional. Jadi dalam anggaran dasarnya setiap banyak keputusan tuh boleh diputuskan oleh DPTP, Dewan Pimpinan Tinggi Pusat. Ada 9 orang, ya, gitu di sana. Itu jadi, boleh ya? Boleh. Jadi ketika dalam perjalanan semacam ini kayak kemarin kita udah diputuskan. Tinggal boleh kita melobi bagaimana dengan kondisi. Oh gitu. Ya. Ya. Apa yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo dan Gibran kepada kami. Oke. Habib, dalam politik praktis itu ada take and give. Betul nggak Habib ya? Dalam politik praktis nih. Kalau boleh saya tahu Habib, apa syarat dan rukun yang ingin disampaikan begini ya, kepada Pak? kami ini kan sudah biasa di luar. Ya. Kami tidak terlalu berharap banyak sesuatu lah. Oh gitu ya. Apalagi kita adalah kawan daripada partner dalam bersaing untuk pemenangan. Kita ada di 01, beliau di 02. Ya, 02 sudah diputuskan dengan jumlah suara yang signifikan. Menang, sungguh pun banyak catatan. Ya. Catatan banyak sekali. Dengan dissentingnya aja itu menggambarkan ada sesuatu fenomenal yang serius itu. Ya, dissenting. Dalam sejarah nggak pernah MK itu ada dissenting untuk menang betul, pilpres. Nggak ada. Ya. Ini ada Saldi, ada Arif, ada Dr. Ernie. Ya. Arti 3 orang ini kita patut katakan bahwa jiwa demokrasinya cukup bagus. Itu ya. Iya dong. Oh saya langsung bikin pantun, saya kirim pagi-pagi ke dia. Ya. Gitu. Jadi kami melihat putusan kayak begitu, ya berarti masih ada orang yang memang melihat ada catatan besar dalam proses pemilu ini. Pemilu 2024 ya Beb ya. Kalau enggak kan nggak ada dissenting. Betul. Iya toh. Beb tadi belum dijawab itu. Apakah memang tidak berharap banyak itu artinya ketika nanti memang PKS memutuskan untuk bergabung dengan Pak Prabowo tidak ada syarat dan Kan asing tulus saja ya. Ya. Dalam politik itu tidak ada yang tidak ada manfaat bersama. Pasti ada kepentingan yang kita inginkan. Tapi prinsipnya namanya kita ada di luar dan kita kalaupun dilibatkan juga terima kasih banyak. Kita siap dan jelas kami siap menyiapkan staf kami, orang-orang kami di PKS, anak-anak muda yang cerdas-cerdas yang siap untuk berkontribusi buat negara. Ya. Tergantung dibutuhkan kita siapkan. Beb, dalam koalisi ini hasil pileg kemarin itu kan PKB sebagai rekan koalisi di 01 kan dapat suara yang signifikan tuh Beb. Termasuk dari Partai Nasdem juga. Kalau di PKS kok ngaruhnya efek ekor jasnya kurang signifikan, Beb. Gimana nih, Beb? Sebenarnya bukan pengaruh yang tidak signifikan. Ya. Dengan dia naik saja 3 kursi, menurut saya itu sudah sebuah hal yang bagus. Oh, luar biasa, sudah oke ya. Bisa mempertahankan dirinya. Karena memang bukan main ini pemilu saat ini. Gila-gila. Sangat. Saya nggak usah bilang brutal, amburadul, nggak berani saya ngomong begitu. Tapi faktanya memang nggak mudah. Iya. Jadi kita dapat sebegitu aja sudah bagus. Untuk efek kita ya sebegitulah. Ya. Pak Habib, ini sudah 10 tahun ya kurang lah PKS berada di luar pemerintahan. Boleh nggak Pak Habib memberi catatan kepada pemerintahan Joko Widodo selama 9 tahun belakangan ini? Catatan banyak sekali ya. Ya. Artinya kalau tidak ada catatan tidak mungkin kita mesti kita dukung. Justru kita ingin memberikan masukan supaya kita bisa bertanding sehingga nanti dengan kondisi apapun, kecuali nanti kita udah kondisi apapun ya baru kita bersanding. Yang jelas catatan menyangkut masalah demokrasi, bagaimana cara mengatasi ekonomi masyarakat, menyangkut masalah undang-undang, menyangkut cara ngambil keputusan, banyak sekali. Itu ya catatannya. Iya banyak. Ya. Bib, tadi disinggung-singgung soal demokrasi tadi ya, catatan mengenai demokrasi. Beberapa waktu yang lalu bahkan banyak pihak menyebutkan Presiden terlalu cawe-cawe dalam urusan politik ini. Bahkan ada kesan bahwa pemerintah tidak begitu welcome lah, atau tidak begitu friendly dengan PKS. Benarkah Bib itu? Ikan berenang di lautan tertangkap oleh jaring nelayan. Cakep. Jadi oposisi jangan ditanyakan, di pemerintahan kita siapkan. Jadi kalau ditanyakan tadi, apa tadi pertanyaannya? Jadi
kan ini kan catatannya tadi Ya, banyak. demokrasi, presiden banyak di luar ya, bukan cawe-cawe. Cawe-cawe. Iya iyalah cawe-cawe, emang banyak cawe-cawe kok. Nah, Masa kita bilang tidak? Lalu kemudian ada kesan pemerintah ini tidak begitu welcome, tidak begitu friendly lah dengan PKS. Enggak. Saya nggak melihat seperti itu. PKS sebenarnya diharapkan, cuman di publiknya ini nggak kelihatan. Ya. Jadi PKS ini partai yang bisa merangkul dan tidak perlu memukul. Kalau sekali-sekali perlu ada waktu memukul, itu pun masukan sehat. Sifatnya masukan. Ya. Bukan memukul dalam artian menjatuhkan, tidak, memukul untuk membangun. Jadi dari catatan-catatan kelemahan dalam demokrasi Jokowi ini memang menjadi catatan besar sehingga makanya ada dissenting hakim-hakim MK. Nggak jauh berbeda catatan mereka dengan catatan kita. Mirip-mirip ya. Tapi selama ini kenapa ya hubungan antara PKS dengan Presiden Jokowi itu tidak terlalu bagus, Pak. Bagus ya? Bagus. Kami silaturahmi berapa kali kok. Apalagi Habib Salim. Habib Salim itu orang Solo. Ya. Dekat dengan beliau. Dia kalau ke Solo tuh selalu silaturahmi. Cuman nggak ke publik. Kami dekat, Pak. Dan anggota-anggota DPR kami ada beberapa yang dekat dengan beliau, khususnya dari Solo ya. Ya. Habib, dalam 2 kali Pilpres, PKS selalu memberikan support, dukungan kepada Pak Prabowo. Kemudian di tahun 2004 beralih kepada Pak Anies. Ya. Apa catatan PKS terutama Pak Habib terkait dengan Pak Prabowo yang dalam 10 tahun mendapat dukungan dari PKS? Begini, kita dengan Prabowo tuh sampai Prabowo punya ungkapan teman sekutu, tapi bukan hanya sekedar sekutu, segajah. Jadi kita nih memang hubungannya dekat. Ya. TikTok-TikTokan itu sudah cukup bagus. Ya, tinggal permasalahan cara ngambil keputusan di akhir saja. Itu saja. Tapi adakah catatan selama 4 tahun belakangan ini kan Pak Prabowo berada di koalisi pemerintahan dengan Pak Jokowi, berada di dalam pemerintahan Pak Jokowi. Jadi memang Pak Prabowo ini tingkat nasionalisnya terlalu tinggi. Gitu ya. Jadi dia nggak pandang soal masalah baperan, penilaian masyarakat di dalam, di luar, dan dia nggak biasa dalam posisi oposisi. Prabowo tuh senang duduk di pemerintah. Ya. Dan kebetulan gayung bersambut antara Prabowo dan Jokowi. Sehingga duduk. Makanya ternyata berkelanjutan sampai saat ini Prabowo lah yang diperhatikan. Yang mestinya kan Ganjar. Ya. Ini kan cerita politik ini terlalu dramatis yang sangat, ya saya nggak bilang drakor lah ya. Tapi faktanya begitu. Ya. Mana sangka kita tahu Ganjar tidak dipilih. Ya. Nggak ada yang nyangka ya. Dan banyak yang kecil itu partai-partai. Saya nggak usah sebutkan lah. Yang tadinya udah beriming-iming bersama Jokowi, ternyata di luar sama Jokowi. Ya. Pak Habib, tunggu dulu sebelum lanjut karena ini menyangkut Prabowo. Gesit-gesit ikan lemuru. Cakep. Enak dibakar di atas tungku. Buat Pak Prabowo bukan orang baru. PKS pasti sedang dirindu. Kita mainkan. Gimana? Nah, Pak Habib, Pak Surya Paloh sudah jelas menikah. Pak Muhaimin juga memberikan sinyal begitu. Masih tipis-tipis. Ya kan? Sepanjang karena ini sesama koalisi pendukung Pak Anies, apakah ada komunikasi sebelumnya, Pak? Misalkan, Pak Habib, PKS, gue ini sudah mau masuk nih. Ada ya? Ada ya. Jadi Pak. Ada. Kita dialog sama Surya Paloh sangat dalam sampai Pak Surya Paloh ngasih masukan-masukan. Sebelum beliau datang ke Prabowo semalam, kita datang ke ke Surya Paloh duluan kan. Ya. Kita silaturahmi dan kita saling memberikan dan itu masukan. Diceritakan ya. Ceritakan. Dan akhirnya kita juga begitu Prabowo datang ke PKB. Kami pun nggak datang ke PKB. PKB pun cerita apa adanya. Jadi nggak ada masalah. Buat kami nggak ada masalah. Sudahlah. Ini telah berakhir. Catatan demokrasi sudah bercatatan yang diwakilkan oleh dissentingnya siapa sih hamba Allah nih di MK. Itu udah catatan besar, bukan sembarangan itu. Artinya apa? Sekarang gimana PKS next-nya? Kita siap. Kita ingin ingin menyiapkan kader-kader kita untuk berkontribusi dengan kepemimpinan yang akan datang.
Soal dipilih gak diputusan lain. Ya. Pak Habib, tentu setelah ini partai-partai berpikir mengenai pilkada serentak 2024. Ya. Kalau boleh disampaikan Pak Habib, apa sih sebenarnya syarat-syarat dan kriteria buat PKS untuk memberikan support kepada calon-calon kepala daerah ini? Untuk yang menseleksi kan pasti daftar-daftar, yang betul kan? pertama dia harus punya visi misi ke depan untuk membangun PKS itu sendiri. Itu pastinya. Ya. Baru kepentingan ini. Jadi dia gimana rasa perhatiannya kepada PKS? Karena PKS visi misi itu sangat jelas untuk membangun bangsa. Dia harus menyesuaikan dengan visi misi PKS. Tapi tidak harus kader. Tidak. Ya. Tidak harus kader. Kita lepas siapa yang bisa berkomitmen dan dia punya kualitas, punya kapabilitas dan punya kemampuan untuk organisasi lapangan dengan kemampuan isi tas yang layak. Kalau nggak berat, gimana mau menang? Ya. Apalagi pilpres menang, nggak ada apa-apa. Yo, sabar dulu. Sabar dulu ya. Beb, kalau nanti di dalam pilkada tentu konfigurasi koalisinya tidak sama dengan pilpres, betul nggak itu? Ya. Jadi lebih cair gitu. Artinya lebih cair. Tidak kita harus siap dengan siapa aja. Tidak harus mencerminkan koalisi. Belum tentu kita dengan Nasdem dengan PKB, belum tentu kita juga tidak dengan Golkar dan tidak dengan PDI dan lainnya. Cuma misalkan Jakarta, nih Anies, Nis, ente sudah berapa kali? Sudah cukup. Sekarang giliran Anda memperhatikan kader PKS, kira-kira gitu sekarang. Oh gitu. Nah, tapi kita lihat, ini kan yang namanya politiknya kan dinamik. Obrolan, dialog, situasi berkembang dan sebagainya. Jadi Pak Anies ini nggak mungkin di Bos, Anies sudah 25% suara nasional. Dia harus jadi bapak bangsa. Oh gitu ya. Tapi kita lihat nanti situasi terakhir kayak apa. PKS dalam politik itu siap beradaptasi dengan segala macam situasi. Jadi dinamis ya. Dinamis. Ya. Jadi belum tertutup lah. Jadi belum tertutup. Pak Anies Baswedan jangan kecewa dulu ya. Jangan. Ada sih kecewanya karena Pak Saihu sudah ngomong. Hari ini giliran Pak Anies membantu dan memunculkan kader PKS. Itu sudah disampaikan. Betul. Beb, kalau boleh cerita, di antara seluruh wilayah ini yang menjadi prioritas, bukan prioritas ya, menjadi perhatian utama dari Banjabar itu Banten, Jawa Barat, Jakarta. Baru Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi ada ring. Iya dong, itu basis-basis kursi. Ya. Cuman kita juga tidak seindah warna aslinya kecuali Jakarta. Jakarta kita oke lah, 18 naik 2 lah kita. Ya. Itu pun udah jadi lumayan lah. Ya. Gitu. Beb, kalau boleh cerita ini, apa yang dihadapi PKS, kendala yang dihadapi PKS selama Pilpres dan Pileg kemarin, Bu? Kendalanya? Begini, kendala yang paling pokok. Apakah logistiknya? Ya, karena politik di Indonesia era sekarang ini logistik itu menjadi hal yang sangat kebutuhan pokok. Bukan nggak bisa idealis dan gagasan visi misi tanpa logistik yang cukup. Nggak dipakai sama rakyat. Rakyat kita nih ngeri sekarang, pragmatis. Ya. Anda pinter jago apos mau ngomong, dia pinter gak bawa apa-apa. Wassalam. Catat sama saya. Ini rakyat ini luar biasa ini ya. Iya. Belak-belakan betul. Betul. Jadi tapi bagaimana? Ada kaedah sebenarnya dalam Islam itu. Ini sebenarnya kaedah kampanye ujungnya. Kata Rasulullah sallallahu bainakum, sebarkan salam. Jadi sebarkan salam. Wasilul arham, silaturahmikan mereka, tatap wajah mereka. Dalam pilkada, pileg, pilpres dan sebagainya, tatap wajah menentukan suara. You nggak tatap wajah, dianggap nggak datang. Gitu ya. Silaturahmi, wa'at imuto'am, kasih makanan apa kek, pepaya kek, jeruk kek, singkong kek, mau amplopin berapa kek, itu bukan masalah amplopnya. Artinya ada yang dihadiahkan gitu. Itu mau calon pemimpin nggak bawa apa-apa. Siapa sampean? Iya. Baru doakan dia. Wa qumil laili wan nasu niyam. Malam doain. Masyarakat Kalsel, ayolah bantulah begini, bantulah gitulah kira-kira. Ya. Hai masyarakat Jawa Barat, hai masyarakat Pandeglang, begitulah. Beb, kalau boleh tahu ini, bagaimanapun kan PKS atau kadernya atau orang yang didukung harus menang di daerah-daerah prioritas. Biasanya apa yang dilakukan untuk mencapai hal itu, Bu? Ya, kan tadi ada jadi kita ada Banten, tim. Kita ada tim.
Ada tim dalam pilkada ini kan 500 lebih ya. Ya, 545. Jadi kebayang tim ini harus dibuat dari tingkat pusat, dari tingkat daerah sampai tingkat pusat. Jadi setiap calon Pak, Ya. Pak Febi, jadi kita siapkan, mereka mendaftar, memberikan visi misinya, kesiapan untuk operasional kita untuk memenangkan. Gimana mau maju nggak ada operasional? Ya. Bukan mahar nih Pak istilahnya, jangan ngomong mahar. Jangan ngomong mahar ya. Ini biaya operasional untuk ente menang, itu diterima oleh KPK, BPK. BPKP kalimat itu diterima. Bukan urusan mahar ya. Bukan. Anda mau maju terus gak bawa apa-apa, mau ngapain? Nah, bawalah biaya operasional bahwa Anda menang ini perlu begini, begini, begini. Ingat, bukan mahal. Itu diterima Pak oleh KPK. Jadi dalam laporan keuangan kita itu makanya nggak kena PKS bab itu. Nah, setelah itu visi misi disiapkan, kesiapan dan sebagainya. Kita nggak menyiapkan hanya satu calon. Ada beberapa calon, 2-3 calon. Nanti dilihat. Nanti ada tim independen lagi di DPP. Yang untuk finishing itu nanti didialogkan detail kesiapan semuanya. Itu nanti penentu akhirnya siapa, Beb? Tim DPP lah. Oh, DPP ya? Iya, dengan timnya. Dengan timnya ya, itu nanti akan memutuskan siapa yang akan lolos dari seluruh proses itu ya? Yang dapat rekomendasi, ya, bukan yang lulus. Dapat rekomendasi ya. Dapat rekomendasi dari PKS gitu. Itu. Pak, pilkada ini tidak bisa tanpa kerjasama partai-partai. Belum tentu kami bisa tanpa PDI kalau misalkan di Maluku misalkan. Atau tanpa PAN kalau di Maluku. Atau di mana kita misalkan. Nggak bisa tanpa dengan partai PKB di Jawa Tengah. Nggak bisa. Maka disitulah kita perlu saling mendukung. PKB, Nasdem, dan PKS. Ini punya nostalgia emosional selama 75 hari kan. Nah mungkin lebih terangkat itu kemampuan untuk menyatunya. Ya, ya. Gitu. Beb, kan PKS bisa menjadi gubernur dalam 2 periode di Jabar. Betul kan, Beb? Ini tentu siapa kira-kira yang mau Siap, kita siapkan orangnya. Kita siapkan banyak udah kader-kader kita yang udah kita siapkan. Kita akan umumkan pada waktunya. Termasuk Jakarta. Kita nggak terikat dengan Anies. Ya. Kader kita banyak, belum muncul aja. Ya, belum muncul. Iya. Nah, ini kan dialog ini akan berujung pada sejauh mana kotak-katik dalam silaturahmi sesama partai. Gitu. Ya. Makanya makan siang lalap beluntas. Cakep. Lebih nikmat dengan sambal pedas. Cakep. Mari pilih kepala daerah yang berkualitas. Cakep. Agar rakyat tak sekedar jadi komoditas. Ini mantap. Beb, ini di penghujung ngobrol kita. Ya. Silahkan Beb menyampaikan kepada masyarakat pembaca kita terkait dengan konfigurasi ataupun situasi ke depan. Karena yang jelas sudah Pak Prabowo akan jadi presiden, Gibran Rakabuming akan menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Silahkan Beb. Jadi ya buat PKS ini kami siap ya dengan situasi sekarang ini ikut dengan diputuskannya MK kita siap berkontribusi pemerintah di dalam maupun di luar tuh kita sama sama mulianya ya sama mulianya tapi memang lucu kalau sebuah negara tidak ada yang bikin check and balances ya. Sebuah keanehan jadi marilah kita bekerja ke depan kita bangun bangsa ini kita lupakan dengan kelelahan-kelelahan yang menjadi catatan demokrasi, kita perbaiki. Ya. Kita ke depan, kita dukung baik-baik kepemimpinan yang baru ini, semoga menjadi sebuah hal yang lebih baik untuk rakyat. Amin. Dan masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera, lebih adil, lebih makmur. Kesian rakyat Pak. Ini ekonomi bukan enak makin kesini, ya, makin berat. Betul. Makin berat. Jangan nanti hanya berputar harta benda itu hanya orang-orang kaya aja. Jangan. Biarkanlah dia merata kepada rakyat. Jangan di daerah-daerah yang menghasilkan mineral. Mineralnya dia hanya 1, 2 orang, 3 orang aja yang menguasai rakyat. Dia kena debu. Ini juga permasalahan. Di sini dibutuhkan kepemimpinan yang wise. Negarawan. Yang memikirkan rakyat lebih penting daripada kepentingan kelompoknya. Akhir-akhir begitu. Oke. Baik, demikian Tribuners. Luar biasa ngobrol kita dengan Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi.
Semoga ngobrol kita bisa bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi terima kasih Habib atas ngobrol kita. Saya Febi Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apapun yang terjadi, jangan lupa kita semua tetap bahagia. Ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.